Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, keberadaan pekerja asing di Malaysia dari beberapa negara selalu menjadi perbincangan hangat. Dari tahun ke tahun masalah tentang tenaga kerja asing tak pernah usai, baik dari segi kebutuhan akan pekerja asing maupun persoalan-persoalan sosial yang timbul dengan eksistensi pekerja asing ini. Termasuk yang paling hangat adalah makin maraknya pekerja asing ilegal yang masuk ke negara tersebut. Indonesia disebut-sebut menjadi salah satu negara yang juga banyak pekerja migrannya di Malaysia, entah itu yang resmi maupun yang ilegal. Nah, yang kerap menjadi sorotan mereka adalah pekerja asing ilegal dan yang telah habis izin kerjanya, serta juga pekerja-pekerja asing yang membuka usaha-usaha di negara tersebut. Kawan-kawan semua, nak tahu tak? Pasal apa kami tak suka sangat dekat parti-parti pelarian warga asing yang tak hormatkan Malaysia ni? Yang sebenarnya ekonomi kita, pekerjaan kita dan bermacam-macam sektor lagi yang cuba dirampas oleh warga asing pelarian parti yang tersembunyi di dalam Malaysia. Sekarang warga asing semakin banyak, melibatkan 7 ke 8 juta rakyat warga asing, termasuklah yang ada pasport ataupun tak ada pasport, yang masuk halal ataupun secara haram, lebih kurang 8 juta. Ya, kita ketahui tiap tahun selalu ada operasi terhadap pekerja asing, akan tetapi warga asing ilegal khususnya masih sering keluar masuk ke negara tersebut. Lalu negara-negara asal tenaga kerja ilegal ini yang disalahkan. Padahal kalau dianalisa, yang membutuhkan tenaga kerja itu adalah mereka, dengan jaringannya mulai dari majikan hingga ke agen-agen yang merekrut para pekerja ilegal ini. Sedangkan dalam menjaga teritorial agar tidak diterobos oleh para pekerja ilegal adalah tanggung jawab masing-masing negara. Lalu ketika dilihat secara luas wilayah, kita bisa katakan berarti ada kelemahan dalam menjaga teritorial mereka yang luasnya hanya 330-803 km atau masih lebih besar luas Pulau Sumatera. Sehingga dapat dikatakan bagaimana mungkin penyelundupan tenaga kerja ilegal ini masih bisa lolos. Lalu yang disalahkan adalah tenaga kerjanya dan negara asalnya. Kita pun bisa ambil contoh pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan maupun pihak imigrasi berkali-kali menggagalkan pengiriman tenaga kerja ilegal ke negara tetangga tersebut, yang jaringan sindikatnya bukan bermula dari Indonesia, namun dari negara penerima. Kemudian jika pekerja ilegal ini yang disalahkan, disinilah yang perlu ditelusuri, karena pasti ada iming-iming dari agennya ataupun harapan untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. Maka tentu warga negara Indonesia yang membutuhkan pekerjaan pasti akan mau. Ibaratnya ada gula pasti ada semut. Kemudian ketika semakin banyaknya warga asing di Malaysia dengan berbagai permasalahan sosial, hingga ada istilah untuk area-area khusus yang dikuasai warga asing seperti mini Dhaka, dan adanya gesekan-gesekan dengan warga lokal, baru dilakukan operasi besar-besaran. Namun itu pun hanya terpusat di kota-kota besar. Lalu untuk di pedalaman setelah sekian tahun lamanya baru terkuak ketika ada laporan. Nah, dari persoalan-persoalan tentang pekerja asing ini, yang menjadi pertanyaan kenapa Malaysia setiap tahun begitu banyak membutuhkan tenaga kerja asing yang dipekerjakan pada sektor-sektor tertentu yang mereka sebut dengan sektor 3D. Nah, apakah di negara tersebut warganya enggan untuk bekerja pada sektor-sektor 3D ini? Sehingga hal itu terkuak dengan pengakuan dari beberapa majikan, bahkan dari pihak-pihak terkait mereka sendiri. Ya, kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Kita buatlah kempen kerja kilang lah, kempen kerja pasar lah, dan kita bagi insentif yang sedikit tinggi. Tak akan ada. Dan kalau kita rujuk kepada contoh 200-300 ribu rakyat Malaysia, khususnya di Johor, yang sanggup bangun pukul 3-4 pagi untuk pergi ke Singapura dan bekerja dalam fungsi-fungsi yang sama seperti pekerja migran di Malaysia di Singapura, kita kena ambil kira bahawa kenaikan gaji itu tidak mampu dikejar oleh Malaysia. Mudahlah untuk mereka di media sosial kata, oh kalau bayar saya 3-4 ribu ringgit, saya pun sanggup untuk kutip sampah, saya sanggup untuk kerja di ladang. Tapi mana mungkin kita nak melihat capital tapi overnight nak samakan gaji kita dengan Singapura, dengan purchasing power di Singapura dan sebagainya. Saya rasa tak boleh. Jadi suka tak suka, kita
masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran, terutamanya untuk sektor-sektor tertentu. Dalam Tak sekarang salah ke Bangladesh nak bercuti dekat depan KLCC sampai ramai orang kata dia menyemak kat situ semua benda ni? Apa pendapat hangpa? Katanya Abang Nas lah kat sini lah. Okey, maybe kita orang Malaysia nampak macam tak macam negara Malaysia ada. Ramai orang Bangladesh apa orang luar kat sana bercuti kat KLCC waktu CNY Chinese New Year cuti baru ni. Tapi lah nak marah pun tak boleh juga sebab depo-depo ni lah yang tolong kita dekat bahagian pekerjaan yang orang tak boleh nak buat. Yang orang Malaysia tak nak buat. Benda-benda yang dangerous, yang berbahaya seperti construction, benda-benda yang dirty. Yang orang Malaysia bukan senang, orang muda nak pergi curongkan memang tidak lah nak sapu sampah tepi jalan. So apalah salah sangat depa dah berkhidmat untuk negara kita, okey, menyiapkan bangunan-bangunan, membuat kerja-kerja yang orang Malaysia pun tak nak buat. Depa bercuti sekejap lah CNY dekat KLCC. Bukan selalu pun sebab badan selalu pergi KLCC. Mana ada selalu depa ada kat sana, ada pun tak ramai kadang-kadang. Tapi kalau setiap hari ramai macam tu, aku sikit kepala jugalah. Aku faham je perasaan hangpa. Dan kalau hangpa nak sangatlah orang Bangladesh tak nak duduk kat Malaysia, tak nak penuh kat sekitar KLCC ni, apa kata, kita hantar anak-anak kita ataupun diri kita sendiri kerja dekat bahagian kita tak nak kerja tu yang kita bagi kat diorang tu. Apa macam? Dan di sini sudah menjadi pengetahuan umum bahwa ada dilema ketika ingin menghentikan pekerja asing. Namun di sisi lain ada kebutuhan juga yang besar akan tenaga kerja asing pada sektor-sektor 3D ini. Dan para pengusaha atau sebagai pemberi kerja juga kadang ingin mempekerjakan warga asing dengan ragam alasan. Misalnya seperti rajin, kualitas kerjanya, juga karena bayarannya murah dan mungkin ini berbeda dengan warga negaranya. Rakyat Malaysia tidak berminat untuk bekerja dalam sektor perladangan walaupun ditawarkan gaji lumayan. Disebabkan itu, Menteri Perusahaan, Perladangan dan Komoditi Datuk Zuraida Kamaruddin berkata, kerajaan terpaksa membuat keputusan membawa masuk 32,000 pekerja asing untuk mengisi kekosongan dalam sektor itu. Nah, satu hal yang paling krusial yang harusnya diperbaiki oleh negara tetangga ini adalah bagaimana menjaga teritorialnya dari penyelundupan warga asing. Mereka pun harus menelusuri jaringan sindikat pekerja ilegal sampai ke akar-akarnya, karena tidak mungkin hanya tertumpu kesalahan pada agen di luar negeri ataupun pada pekerja-pekerja ilegal, karena sindikat-sindikat ini tentu jejaringnya kembali ke dalam negeri sendiri. Dan bila perlu ada kerjasama dengan negara-negara pemasok tenaga kerja untuk memutuskan mata rantainya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.